Yang jelas, pemimpin-pemimpin yang ilahi, yang rohaninya bagus, tidak akan menyia-nyiakan air mata. Air mata tidak dibuang-buang hanya karena sakit di tubuh, karena kurang ini, kurang itu, ya, difitnah dan segala macam. Tapi air mata boleh keluar karena untuk pertobatan, melihat orang yang berubah hidupnya. Jangan sia-siakan air mata. Kita tidak bisa buat air mata. Ya. Jadi kita keluarkan untuk hal-hal yang kekal saja. Topik terakhir ini saya tertarik untuk melihat berbicara tentang air mata. Ya, pemimpin zaman dulu kalau 80-an ya pemimpin tuh berani, tegar, banyak orang waktu kalau anak laki dibilang laki tidak boleh nangis gitu ya. Jadi pemimpin harus berani, tidak boleh nangis dan segala macam. Tapi pemimpin-pemimpin yang besar sempat menangis. Yesus sempat menangis. Dan yang menarik, Yusuf itu menangis dicatat di Alkitab kita 7 kali dia menangis, mengeluarkan air mata. 7 kali air mata seorang pemimpin. Air mata pemimpin itu mahal sekali. Dia di titik di mana dia ada engagement yang dalam dengan Tuhan. Air mata pemimpin ini mahal sekali. Ada dari 7 so kalau lihat di Alkitab kita ini jarang sekali ya sampai dicatat ada 7 kali pemimpin menangis. Abraham waktu akan membunuh Ishak pun enggak ada cerita melonya, enggak ada keluar air mata atau melo, tidak ada ya. Tapi ini Yusuf dicatat 7 kali ya, dalam kapasitasnya sebagai pemimpin dia mengeluarkan air mata. Saya hanya akan cerita 4 dari antara 7 tadi ya. Di kesempatan yang lain saya pernah cerita kapan Yesus berlinang air mata, kapan Yesus menangis ya. Salah satunya waktu dia mau membangkitkan Lazarus, dia nangis karena lihat Maria menangis. Nah, 4 ini apa saja yang saya mau bahas? Yang jelas, pemimpin-pemimpin yang ilahi, yang rohaninya bagus, tidak akan menyia-nyiakan air mata. Ya, banyak kali kita tidak sadar ya, banyak kali kita tidak sadar bahwa air mata ini mahal sekali. Orang kalau sudah sampai matanya kering, tidak ada air matanya, aduh, ya, perih, gatel dan segala macam. Jadi jangan disia-siakan, jangan keluarkan air mata untuk hal-hal yang fana, ya, yang sepele, gitu maksud saya. Yusuf dia tidak nangis, dia nggak keluarkan air mata waktu dia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Ya. Dalam Kejadian 37-24 ya, dia dilemparkan ke sumur yang kering, ya, yang kemungkinan ada scorpion, ada binatang yang lain di sumur yang gelap itu. Dia tidak nangis, dia tidak meratap, dia tidak keluarkan air mata karena penderitaannya itu. Nomor 2, dia juga tidak mengeluarkan air mata, tidak meneteskan air mata pada saat dia diambil haknya, dijual sebagai budak.
kepada orang-orang Median, orang-orang keturunan Ismail. Kejadian 37 ayat 28. Ya. Ini kan tidak enak ya, kadang-kadang kita menderita, kita nangis, kita dikhianati, kita nangis, kita dibuang ke sumur, kita nangis. Belum sampai dibuang ke sumur, mungkin baru kenaikan pangkatnya ditunda, kita udah nangis. Ya. Yusuf dibuang ke sumur, pakaian yang terbagus dikoyak-koyak, tidak nangis. Dijual, haknya hilang, tidak nangis. Yang ketiga, dia tidak nangis waktu dia difitnah oleh istrinya Potifar. Ya, dia bisa aja meratap di depan Potifar, majikannya, dan bilang bahwa aku tidak salah, aku difitnah dan segala macam. Tapi dia tidak. Ya, dia menghadapi, difitnah, dia hadapi. Kejadian 40 ayat 14 sampai 16. Dia juga tidak nangis waktu dilemparkan ya oleh pemimpinnya sendiri yang dia hormati, yang dia jaga reputasinya. Justru yang dia bela melemparkan dia ke dalam penjara, dijebloskan dalam penjara, dia tidak nangis. Ya, banyak orang nangis, tidak salah masuk penjara, nangis, tidak salah dikeluarkan dari organisasi, dari perusahaan, nangis. Yosef tidak nangis, dia tidak nangis dipenjarakan walaupun tidak salah, tidak nangis waktu difitnah walaupun tidak salah. Lalu dia nangisnya kapan? Ya, tadi saya katakan 7 kali dicatat, kayak angka sempurna, 7 kali dicatat oleh Alkitab dia nangis, dia weeping, ya, air mata seorang pemimpin. Yang pertama, kita lihat Kejadian 42 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan, mereka berkata satu sama lain, kita benar-benar bersalah terhadap adik kita pada saat itu. Kita melihat kesusahan jiwanya ketika dia memohon kepada kita, tapi kita tidak mendengarkannya. Oleh sebab itu, kesusahan ini menimpa kita, menimpa kita. Jadi mereka tidak tahu kalau Yusuf tahu bahasa Ibrani mereka. Ya. Yusuf mendengarkan bahwa orang-orang ini bertobat, menyesal perbuatannya dulu menjual dia sebagai budak. Ya. Waktu dia mendengar, mencuri dengar, kakak-kakaknya semua ini ngomong, wah kita ini dulu salah, ya kita tidak peduli, padahal dia sedih, ya kita tetap jual. Kemudian di ayat 42 ayat berikutnya dikatakan, maka berpalinglah Yusuf daripada mereka lalu menangis. Jadi yang membuat dia menangis nomor satu adalah melihat orang-orang yang bertobat, yang merubah arah hidupnya. Dulu waktu saya baru-baru bertobat, ya tahun-tahun 79, kita adakan KKR hampir tiap bulan tuh anak-anak SMA, ya di Semarang, di Salatiga, di Kudus, di daerah Jawa Tengah, ya Bandung. Dan saya waktu masih baru, ya eh, jadi Kristen, jadi panitia, saya paling senang kalau tiba waktunya ada altar call orang-orang bertobat gitu. Kemudian saya lari ke belakang mimbar, saya lihat dari belakang korden orang-orang yang datang ke Tuhan, menyerahkan hidupnya, bertobat, dan itu eh, kebahagiaan yang luar biasa lihat orang berubah, ya. Menyesali hidup lamanya, kembali pada Tuhan, nggak bisa nahan air mata karena hanya Tuhan yang bisa merubah hidup seperti itu. Jadi air mata tidak dibuang-buang hanya karena sakit di tubuh, karena kurang ini kurang itu, ya difitnah dan segala macam. Tapi air mata boleh keluar karena untuk pertobatan, melihat orang yang berubah hidupnya. Ya, waktu saya lihat ayah saya terima Tuhan Yesus, saya tidak bisa tahan air mata saya karena itu keajaiban yang terbesar, lebih daripada orang buta melihat orang lumpuh berjalan. Ya, kalau orang bisa terima Tuhan Yesus, bertobat, itu mujizat yang paling besar. Yang kedua, di pasal 43 ayat 30, Yusuf pun segera menyingkir, mencari tempat untuk menangis karena hatinya sangat terharu melihat adiknya. Ia masuk ke dalam kamarnya dan menangis di situ. Ini cerita pertemuan pertama kali setelah 13 tahun, 15 tahun, ya.
ya 13 tahun, sorry, antara Yusuf dengan Benyamin. Dia kakak dari ibu, kakak kandung satu-satunya. Ya, harusnya dia yang melindungi, dia yang mendukung, dia yang menjagai adiknya satu-satunya, Benyamin. Tapi selama sekian 13 tahun dia tidak bisa mengerjakan tugasnya. Jadi waktu dia bertemu dengan Benyamin dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, Yusuf mencucurkan air mata oleh rasa syukur yang sangat besar karena adiknya selamat walaupun dia sebagai kakak kandung satu-satunya tidak mampu melindungi. Tapi kemurahan Tuhan sungguh luar biasa. Ya, air mata boleh keluar ya, berkali-kali dalam hidup saya. Ya, menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan, second chance dari Tuhan. Air mata saya keluar. Ya, jangan sampai air mata disia-siakan untuk hal-hal yang fana, tapi untuk grace, untuk anugerah, untuk kasih Tuhan yang luar biasa, boleh air mata keluar. Yang ketiga, di pasal 44, sebab masakan aku pulang kepada ayahku. Ini Yehuda yang bilang, apabila anak itu, yaitu Benyamin, tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Pada waktu itu Yusuf tidak dapat menahan diri lagi di hadapan semua orang yang hadir di dekatnya. Lalu menangislah ia dengan suara nyaring sehingga terdengar oleh orang-orang Mesir serta seisi istana Firaun. Waktu dia dengar bagaimana Yehuda tidak hanya berubah, tidak hanya bertobat, tapi begitu mengasihi ayahnya. Ya. Kasih yang luar biasa, dia mau korbankan hidupnya, dia bilang, aku saja yang tinggal sini. Aku tidak bisa ngelihat ayahmu, ayahku menderita lebih lama lagi. Hidupnya sudah susah sekian lama. Waktu Yusuf mendengar kasih yang demikian rupa, kasih berkorban yang sedemikian rupa, dia tidak lagi bisa menahan air matanya. Ya. Luar biasa, kasih itu powerful sekali. Kalau kita lihat orang mengasihi orang lain dengan kasih Kristus, air mata kita sepantasnya lah tercurah keluar. Ya. Karena kasih itu yang bisa merubah segala-galanya. Kasih yang diwujudkan pengorbanan Yehuda buat Yusuf tidak bisa nahan lagi. Dia nangis. Ya, dalam kehidupan kita, ya, ya kapan terakhir kali ya kita nangis karena orang yang bertobat, orang berubah hidupnya, itu kan pekerjaan Tuhan. Kapan terakhir kita nangis oleh kasih yang berkorban seperti Yehuda ini? Kapan terakhir kita nangis oleh anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita? Yang terakhir, Kejadian 50 ayat 17. Ini pasal terakhir kita. Beginilah kamu harus mengatakan kepada Yusuf, aku mohon sekarang, tanggunglah eh, tanggunglah pelanggaran saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah memperlakukan engkau jahat. Maka sekarang kami mohon, tanggunglah pelanggaran hamba-hamba Allah, ayahmu. Maka menangislah Yusuf ketika mereka menyampaikan hal itu kepadanya. Yusuf menangis berbelas kasihan pada saudara-saudaranya yang ketakutan. Ya. Dia selama ini tulus mengampuni, tidak ada dendam. Tapi dia baru sadar ternyata selama ini saudaranya semua itu masih ketakutan. Begitu ayahnya meninggal, langsung memikirkan satu cara strategi bagaimana Yusuf tidak membalas dendam. Jadi menurut saya Yusuf nangis karena dia bilang, aduh, ya, selama 17 tahun terakhir ini, ya, selama Yakub masih hidup, ternyata saudaranya tiap hari dihantui ketakutan. Karena kapan saja bapaknya mati, mereka pikir Yusuf akan balas dendam. Nah, saudara pernah enggak mikirkan berapa banyak orang sekitar kita yang ketakutan? Ya. Takut, khawatir masa depannya. Ya. Orang yang kelihatannya berani kadang-kadang adalah penakut yang paling pengecut, ya, sekitar kita. Kita dikelilingi di tempat kerja, di sekolah, di gereja, di keluarga, orang ketakutan, orang khawatir,
orang-orang takut masa depannya. Yusuf waktu sadar 17 tahun ini, dia pikir semua udah beres, ternyata saudaranya tiap hari, pagi, siang, sore, malam, masih nyimpen ketakutan. Kapan saja Yakob mati, mereka akan menerima balasannya. Nah, pertanyaan buat kita, air mata kita ini dibuang untuk apa? Apakah untuk hal-hal fana, ya, sakit kegores sedikit, tersinggung sedikit, dicela orang sedikit, dikhianati, difitnah, atau kita nangis untuk pertobatan jiwa-jiwa, untuk mereka yang ketakutan di sekitar kita, supaya ada anugerah Tuhan. Atau kita nangis karena menyaksikan kemurahan Tuhan yang besar, kasih yang penuh pengorbanan. Jangan sia-siakan air mata. Kita tidak bisa buat air mata. Ya. Jadi kita keluarkan untuk hal-hal yang kekal saja.